belajar kita baca doa mulai. Selesai. Ya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Semangat benar? Semangat. Oke semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebelumnya materi kemarin kita membahas tentang Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai dasar negara ya, tentunya Ibu yakin kalian semua paham tentang materi tersebut. Dan sekarang untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap kalian bisa menelaah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan real kita, baik di dalam kelas, di sekolah maupun di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebelumnya meminta kalian untuk membaca materinya ya di halaman 39. Silakan nanti dibaca dulu. Buka halaman 39. Ada bukunya? Masa silakan dibuka bukunya, nggak apa-apa bareng-bareng ya. Kalian baca, itu beri waktu sekitar 5 menit ya, dibaca dulu. Silakan untuk dibaca. Halaman 39 dimulai dari sini ya. Masuk ke halaman berikutnya sampai 42, 43 ya. Penerapan Pancasila di kehidupan real. Nanti ada papan-papan itu. Dibaca materinya. Sudah selesai semua? Sudah paham? Ada yang belum? Silakan belum dilanjutkan dulu, yang masih belum dibaca lagi. Pindah posisi dulu, pindah posisi. Yang sudah paham, kita nanti akan melakukan kalau sudah 5 menit, sudah selesai 5 menit? Sudah ya? Sudah 5 menit ya? Silakan diselesaikan. Sudah ya, sudah finish ya. Sekarang di sini kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan membuat sesi ya, ada 2 sesi nanti ya sama semuanya di sini. Ada sesi tanya jawab dan juga diskusi. Dan diskusi itu nanti diadakan dengan 5 kelompok. Kita akan membentuk 5 kelompok nih. 5 kelompok itu nanti ada perwakilan 1 atau 2 orang yang akan sesi tanya jawabnya, ada yang bertanya dari kelompok 1 misal, kemudian jawab dengan kelompok yang lain gitu. Jadi ada saling tanya jawab antara kalian semua di sini bersama peserta ya, peserta didik di sini ya, siswa ya gitu ya. Kemudian nanti kalau
Nah, coba kalian boleh membuat satu kelompok, boleh berbentuk kelompok ya. Ayo keluar dulu. Ini apa membentuk satu kelompok bisa? Lima kelompok. Lima kelompok, bukan 5 juga ya. 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Berbangsa. Bagaimana pendapat Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Apa saja yang sudah terimplementasi? Pancasila dan terimplementasi Pancasila sesuai dengan Pancasila gitu ya. Dan apa saja tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Yang ketiga ya, apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi 3 pertanyaan itu kalian nanti silakan untuk saling menanyakan dan menjawab. Jadi kalau ketika ini ada kelompok 1 bertanya, silakan yang bisa menjawab langsung menjawab saja dari kelompok yang lain. Silakan kita diskusikan dulu ya dengan kelompok masing-masing, nanti ada sesi tanya jawabnya dulu. 90. Apa saja karakter ciri-ciri? Apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang sesuai, yang penting itu yang sesuai. Kalau implementasi itu yang sesuai dan tidak gitu, sesuai belum dengan implementasi Pancasila, sesuai dengan sudah ada perwakilan saja loh, cuma yang jawab ya perwakilan saja, misal satu orang satu. Kemudian yang kelompok 2 juga perwakilannya 1. Yang lainnya juga sama, jadi saling menimpali nanti ya, saling menimpali. Dari kelompok 2 siapa Naila? Kelompok 3 perwakilannya siapa Naila? Amel. Daro. Kalau yang terakhir. Kan yang itu dia foto kan.
Ada kelompok 1. Kelompok 1. Apa ya tidak dipahami kelompok 1? Pancasila atau belum? Yang ketiga tadi tuh pertanyaannya tuh ciri-ciri atau karakter ya sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak? Kehidupan masyarakat sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah terimplementasi dan yang belum sosialisasi. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa? Apa saja yang sudah diimplementasikan? Kalau dari implementasi sesuai belum? Ayo sudah belum? Sudah bisa dimulai sesi tanya jawab dan diskusi dengan antar kelompok. Kenapa? Jadi gini, nanti kan ada sesi tanya jawab, nanti kalian bisa menanyakan ke kelompok yang lain. Saya tidak paham dalam ini, saya tanyakan ke teman yang lain, ada dari pertanyaan kamu itu dijawab sama teman kelompok lain. Nanti kalau kita sudah di semua baru kita ada nanti diskusi kan sudah selesai nih, baru ada sesi tanya jawab, balik lagi ke situ. Nanti dari akhir selesai ini baru nanti ada kesimpulan dan refleksi dari kita semua. Kelompok 1 sudah. Nanti dari kelompok yang ada yang menjawab juga, jadi kita saling lempar pertanyaan dan ada yang tanya jawab. Itu gunanya diskusi di sini ya. Sudah kelompok 4. Sudah semuanya? Sudah? Masih berapa lama lagi untuk memulai sesi tanya jawab ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Salsabila Aurelia Zakiatun. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara? Boleh dijawab oleh kelompok yang lain? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, saya akan menjawab pertanyaan dari April. Sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah berbangsa yang rela kepada Tuhan Yang Maha Esa. Merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan saksama tanpa mengalami gangguan. Dan sudah ada yang ingin menimpalin dari kelompok yang lain, boleh? Perangkat dari kelompok lain, bisa dari kelompok 3 yang keras suaranya. Sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan saksama tanpa mengalami gangguan. Ada yang dari kelompok 3 misalnya di sini. Boleh menimpali, boleh membantu menjawab kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya
yang lain yang mau? Sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, ingin menjawab soal dari kelompok 5. Untuk kebanyakan masyarakat sudah memenuhi nilai Pancasila, tapi masih ada segelintir orang yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Ada bisa ditambahin dengan Nama saya Amelia, perwakilan dari kelompok 1, ingin memberikan jawaban dari kelompok 3. Memberikan contohnya seperti tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perhubungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru. Sudah. ya, silakan duduk. Ada yang ingin sudah sesuai jawaban yang kalian mau? Kelompok Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karakter atau ciri-ciri yang bernilai Pancasila adalah berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, bersumber dari berlandaskan hukum, demokratis, kreatif, dinamis, berdasarkan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya dibaca Pak. Apa pertanyaannya? Jawabannya menambahkan jawaban kita. Saya dari Maka kelompok mendapatkan perilaku tidak adil karena perempuan ia tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki. Selain dari ketidakadilan ini dapat ada yang ingin menambahkan atau tidak sesuai dengan harapan kamu jawabannya ada? Yang dari kelompok lain silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman. Apakah kalian sudah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kalian dan apa contohnya? Boleh dijawab dari kelompok silakan dari situ. Ayo, jawab. Dari kelompok 2, dari kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 2 ada yang jawab. 3 kelompok 4. Kelompok 5. Coba, tadi kan ada pertanyaan dari teman kalian di kelompok yang lain. Silakan menjawab pertanyaannya. Berikan contohnya. Apakah sudah memberikan tanggapan? Ayo. Kelompok 1. Kelompok 5. Gimana kelompok 5? Sudah? Kalau sudah, berarti saya diskusi sudah selesai atau gimana? Kita langsung menarik penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Bagaimana penerapan ke kehidupan sehari-hari? Ada yang belum memahami? Kita lihat ya di sini ya. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Main loh. Terus oh ya, orang ada yang menyebabkan orang diskriminasi HAM, apalagi selain dari perundungan, diskriminasi lagi. Selanjutnya kan
Apa namanya? Sikap individual mementingkan kepentingan pribadi sendiri ya, bukan kepentingan golongan atau kepentingan kelompok atau kepentingan bersama, hanya kepentingan secara pribadi. Selain dari itu apa lagi lainnya? Ujaran kebencian gitu. Ada kan orang yang membuat orang lain membuat suatu apa namanya itu ujaran kebencian ya, menjadikan orang lain apa? Benci kepada orang yang dituju misalnya gitu ya, seperti itu. Ada lagi selain ujaran kebencian? Yang lain yang di pojok ada? Sudah sesuai kan dengan nilai-nilai Pancasila kalau seperti itu? Belum ya, masih sebagian ya, tidak semuanya. Nilai-nilai Pancasila? Belum, masih sebagian. Atau seluruhnya masih sebagian. Karena masih terjadi banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu? Sikap kita bagaimana sebagai seorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang warga negara Indonesia? Boleh? Ada jawaban dari kelompok tadi berapa? 4 ya? Boleh? Ada tambahan? Kelompok 3? Nggak ada. Kelompok 1? Kenapa? Dinasihati. Sikapnya menasihati seperti apa? Secara bagaimana menasihati itu? Mengajak ke hal yang lebih positif ya, tentunya yang negatif tolong ditinggalkan gitu ya, seperti itu ya. Yang negatif jangan dilakukan, jangan diteruskan ya. Kita gali nilai-nilai positif biar menjadi sesuatu yang apa? Yang lebih baik lagi gitu. Ada lagi yang ingin bertanya di sini enggak? Tidak ada? Yang di belakang ada? Ada dari kelompok yang lain? Ya dari belakang, Ahmed mau bertanya. Saya sudah memahami belum dari materi yang kita lakukan hari ini? Ada yang tidak belum atau belum paham ada? Dari kelompok dua lagi ya. Materi kita itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi adakah yang tidak paham, adakah yang tidak belum memahami secara detail? Adakah ada yang kalian tidak pahami? Kenapa? Boleh diulang jawab pertanyaannya dia. Keras Mak. Agak keras pertanyaannya coba. Boleh. Ya. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Yani, perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Apa yang akan kalian lakukan jika usulan atau ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? Boleh, sudah mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab. Pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu kita harus lihat ide kita, ide orang lain, atau ide kita lebih baik untuk mereka, dan jangan egois menganggap ide kita yang paling benar. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah, itu aja. Yang lain? Lakukan untuk membantu teman kalian yang secara ekonomi lebih rendah daripada kalian. Ada yang ingin memberikan jawaban?
kalian lakukan jika salah satu dari teman kalian terlibat tawuran atau permusuhan? Sebagai teman yang baik, sebaiknya memisahkan teman kita yang sedang terlibat tawuran dan menasihatinya supaya tidak terlibat tawuran atau permusuhan lagi. Menyampaikan permusuhan dan mencari solusi atas masalahnya dan memberitahu kembangannya dari aksi tersebut. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang sedang bertanya menyampaikan permusuhan dan mencari solusi atas masalahnya dan memberitahu kembangannya dari aksi tersebut. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari ingin memberikan pertanyaan jika kalian menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Kelompok 3, ya kelompok 5, silakan kelompok 5. Warga negara mereka. Tanya jawabnya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Jadi gini, tadi kita bahas lagi tentang pertanyaan-pertanyaan dari diskusi berbangsa ya. Dan di sini adalah bagaimana penerapan yang sudah ada ini. Penerapan pemenuhan anak. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah diskusi kita sudah selesai ya, dan alhamdulillah sekali kalian saling melemparkan pertanyaan, menjawab. Apakah sudah sesuai dengan harapan kalian semua di sini? Sudah paham dengan materi kita hari ini? Dari penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari, di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, apakah sudah sesuai dengan implementasi tersebut? Sudah? Contoh yang paling real apa di kita? Menghormati dan menghargai sesama atau anak pemeluk agama. Kemudian apa lagi selain itu? Apa namanya? Saling tolong menolong. Kemudian ada lagi yang dari sana, di belakang ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan lagi? Dan tantangan-tantangan apa yang sampai saat ini banyak terjadi? Pembulian itu masih harus bisa kita ini ya, kita redam itu tentunya dengan bukan dari kita di sini ya, tapi dengan lingkungan juga bersama-sama kita saling membantu untuk tidak terjadi namanya perundungan dan pembulian. Bahkan terjadi diskriminasi antara pemeluk agama, diskriminasi terhadap ras, kemudian etnis, kemudian lagi suku ya, banyak terjadi ya, dan kita harus ada rasa saling menghargai, harus ada saling toleransi ya, dan adanya rasa solidaritas bersama biar terjadi tidak ada namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tambah lagi 6. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan ya, apakah karakter kehidupan di masyarakat sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? Belum, karena sebagian sudah menerapkan ya, dengan contoh seperti apa? Menjunjung tinggi HAM, kemudian apa lagi? Menghormati agama lain. Kan di negara kita ada berapa agama di situ? Ada 6 ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ada aliran Yahudi juga, ada 6 agama. Berarti kita harus saling menghargai antar pemeluk agama yang lain. Kita mayoritas saling menghargai minoritas di situ. Jangan sampai karena kita merasa mayoritas menindas minoritas ya, jangan ya. Jadi kemudian di negara kita juga selain agama, bahasa yang tentunya berbeda, kalau ada kekompakan, ada kebersamaan, akan terjadi terciptanya apa? Ada rasanya? Rasa apa? Ada rasanya apa? Kenapa? Kenapa?
luas ya. Berbagai agama, bahasa, budaya, adat, istiadat. Kalau tidak ada namanya rasa saling menghormati, menghargai itu akan sulit. Karena dengan adanya rasa kebersamaan itu akan menimbulkan rasa kekompakan, kebinekaan, persatuan dan kesatuan. Ya, seperti itu. Dan mungkin materi sekarang hari ini sudah cukup ya, sudah paham semuanya. Minggu depan kita akan membahas dengan materi yang berikutnya. Dan Ibu minta kita akan tetap melakukan diskusi dan sesi tanya jawab agar suasana kelas tetap menjadi lebih hidup, lebih apa lagi? Lebih kompak, lebih adanya kebersamaan, adanya apa lagi? Ada guyon ya. Jadi nggak monoton di kelas ya, seperti itu ya. Dan mungkin ya Ibu akhiri materi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah ya. Baca materi kali ini kita sudah selesai dan kita akan kembali ke minggu depan dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ale Furkon. Le. Ya, Bu. Terima kasih.